COVID-19 ini memberikan banyak dampak, satu diantaranya dampak pada psikologis manusia. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, physical distancing, dan isolasi mandiri secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tingkat stres pada individu. Dikutip dari kompas.com, dokter spesialis kedokteran jiwa RS Pondok Indah Bintaro, Dr. Leonardi Gunawan SPKJ menuturkan bahwa kondisi psikologis masing-masing individu akan sangat bergantung pada beberapa situasi yang diperjuangkan, yang diantaranya ketahanan terhadap stres, latar belakang kesehatan mental, dan dampak disrupsi pandemi COVID-19 terhadap sosial ekonomi dan support system yang tersedia. Leo menjelaskan, setiap individu akan mengalami 3 tahap atau strata kondisi perilaku selama pandemi COVID-19, yaitu tahap disrupsi, tahap kebingungan dan ketidakpastian, dan tahap penerimaan. Nah, berikut penjelasan terkait 3 tahapan psikologis yang berpotensi dialami setiap individu. Yang pertama, tahap disrupsi. Hampir setiap orang akan mengalami perubahan pola hidup, perubahan rutinitas sehari-hari, dan hilangnya kebebasan karena harus hidup dalam karantina atau di rumah aja. Tidak hanya itu saja, Leo juga mengatakan berbagai informasi yang beredar terkait pandemi ini juga membuat keadaan semakin mencekam. Keadaan ini akan berakibat pada penyakit kronis yang sudah lama dialami, akan mulai kembali tidak stabil, termasuk gangguan-gangguan psikis yang pernah dialami sebelumnya. Yang kedua, tahap kebingungan dan ketidakpastian. Pada tahap ini, Tribuners akan merasa kelelahan secara mental karena merasa tidak adanya kepastian kapan pandemi berakhir. Selain itu, Tribuners juga merasa kehilangan kendali atas diri sendiri. Mungkin tidak sedikit masyarakat saat merasakan tahap ini bertepatan dengan kondisi terhentinya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa indikasi juga dapat menyebabkan kualitas hidup menurun dalam tahap ini, diantaranya daya beli yang menurun drastis, ketersediaan barang menjadi langka, dan semua rencana sulit tercapai sesuai target. Hal ini akan membuat kehidupan terasa berjalan lambat, penuh kejenuhan, dan kekhawatiran. Apabila kondisi ini terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang dan tidak dapat dikelola sendiri, maka seseorang bisa meningkatkan konsumsi rokok, alkohol, dan penyalahgunaan obat yang mungkin pada awalnya hanya untuk meringankan beban pikiran. Ketiga, tahap penerimaan. Tahap ini berkaitan dengan standar normal yang baru. Menurut Leo, di saat Tribuners telah berhasil melampaui tahap sebelumnya, pada akhirnya akan timbul sikap penerimaan tanpa syarat terhadap kondisi yang ada. Tahap ini diikuti oleh berbagai perubahan dalam pola hidup dan kebiasaan. Hal tersebut terjadi karena kemampuan beradaptasi individu yang mampu untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru. Selain itu, akan timbul kemampuan memandang kehidupan dengan cara yang lebih realistis terhadap situasi sebelumnya dianggap sebagai disrupsi pada semua aspek kehidupannya. Pada tahap ini, akan ada perubahan yang telah dialami Tribuners. Di antaranya, yang pertama, mulai terbentuk gaya hidup stay at home dengan menurunnya mobilitas atau kegiatan bepergian, sering belanja online, lebih selektif dalam belanja atau tepatnya memilih kebutuhan atau keinginan, pemilihan makanan yang lebih praktis, dan lain sebagainya. Yang kedua, back to basic. Dengan contoh lebih banyak aktivitas yang dilakukan di rumah, munculnya kembali bahan-bahan tradisional untuk menjaga kesehatan, dan lain-lain. Ketiga, optimalisasi virtual yang dikarenakan harus work from home, yang kemudian lahirnya Zoom, telemedicine, dan ragam aplikasi virtual lainnya. Keempat, timbulnya kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan. Apabila Tribuners tidak dapat mengatasi persoalan psikologi sendiri dan memerlukan pertolongan dari tenaga profesional, maka jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.